Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah bagaimana cara melakukan pengeditan video di KineMaster untuk tahap-tahap dasarnya aja. Ya, jadi kalau kita udah tahu tahap dasarnya, maka otomatis kita bisa nanti melakukan pengeditan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke KineMaster. Tentu kita harus buka aplikasinya dulu. Oke, nah jadi tampilannya seperti ini nanti teman-teman. Coba lihat sebelah kanan, ini adalah semua project-project yang sudah kita kerjakan, yang sudah diedit melalui aplikasi ini. Oke, nah sekarang kalau kita mau melakukan pengeditan, silakan klik ini untuk memilih aspek rasionya. Di sini ada 3 aspek rasio, dan yang biasa kita gunakan untuk format YouTube itu adalah 16:9. Kita coba aja langsung. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita masukkan dulu videonya. Kita pilih media, dan kemudian kita pilih videonya yang mana yang perlu kita edit. Contoh seperti ini. Oke, tinggal checklist. Oke, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Sudah masuk video kita. Nah di sini tentu di video itu tidak semua video harus kita upload, dan ada juga yang harus dibuang, ada yang tidak. Nah sekarang tahap kedua yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kalau kita memotong video yang kita potong dari kiri atau dari kanan, atau kita bagi dua. Oke, yang pertama, kalau contohnya kita mau memotong video ini dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri, maka kita harus klik dulu videonya, kemudian pilih logo gunting. Nah di sini ada bagiannya. Yang pertama itu pangkas ke kiri ya. Di sini pangkas dari kanan, dan ini dibagi dua. Oke, nah di sini udah bagi dua ya. Nah kita kembalikan aja dengan logo ini sebelah kiri. Oke, nah contoh kita lakukan pembagian atau pangkas dari kiri nih. Oke, maka pokoknya dimanapun mana kamu harus potong, harus kamu buang, maka letakkan dimana posisiannya, baru kamu pangkas. Kemudian juga kalau seperti itu yang dilakukan contohnya dari kanan nih, kita harus potong dari kanan ya, meletakkan klik videonya, baru klik ini, kemudian pangkas ke kanan. Nah jadi yang sebelah kanan semua terhapus. Oke, saya kembalikan semua karena videonya perlu kita apa nanti. Oke, nah sekarang kita bagaimana kalau untuk membagi dua. Kalau kita bagi dua, contoh yang perlu kita bagi dua pas pemosisiannya, potongannya di sini. Nah jadi silakan klik, kemudian pilih tanda gunting, dan kemudian bagi. Oke, nah sekarang videonya sudah terbagi. Contoh kita bagi juga di sini ya, biar nanti paham bagaimana caranya untuk membuat transisi. Coba kita bagi. Oke, nah semuanya udah terbagi seperti ini. Tentu antar video yang pertama dan kedua itu kan kadang kita pengen buat transisi agar masuknya jauh lebih bagus. Jadi sekarang kita pilih format transisinya. Nah di sini transisinya banyak nih, pilihannya banyak, tergantung dari kemauan teman-teman. Nah, boleh transisi seperti ini. Oke, kemudian kamu pilih waktunya seberapa cepat dan seberapa lama. Oke, nah sekarang kita pakai aja 1,5. Oke, kita coba putar. Jadinya yang tadi videonya itu yang biasa aja masuknya, ini jadi lebih mantap karena kita pakai transisi. Dan kemudian kalau ada transisi yang lagi yang perlu dicoba, kok silahkan pilih aja ya. Kita isi semua transisinya dulu. Oke, transisinya boleh pilih ya, mana aja yang kamu mau, pokoknya sesuaikan dengan video yang kamu mau aja. Oke, jadi bebas pilihan. Kita coba semua putar. Oke, transisinya ini. Oke, nah ya,
Oke, begitulah transisinya kalau kita pakai menggunakan semua potongan video antara video yang satu ke dua itu menggunakan transisi, dan tentu antar perpindahan video itu sangat bagus dong kalau pakai transisi. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan lagi, bagaimana kalau contohnya kita mau masukkan foto atau sesuatu yang perlu kita buat di video kita ini, contoh nama logo channel boleh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pilih lapisan, kemudian pilih media, dan silakan pilih fotonya di mana yang perlu kamu masukkan. Contoh ini saya pakai logo ini. Oke, karena ini latar green screen, maka silakan pilih ini, pilih dan aktifkan, maka semua green screennya hilang. Oke, nah sekarang foto ini saya buat di sini atau saya bikin di sini logonya. Oke, nah kalau logonya ini mau dibuat dengan semua video, maka silakan perpanjang. Kamu tinggal klik aja fotonya, kemudian silakan perpanjang. Oke, dan kalau contohnya kamu hanya buat di video tertentu, tergantung kamu pilih mana yang dibuatnya, kamu tinggal potong. Oke, dan sekarang kita letakkan aja. Dah. Nah, terus apa lagi yang kita lakukan? Tentu di video itu kadang kita mau bikin teks, ya. Kalau bikin teks ya sangat gampang. Nah, sekarang videonya dimana kamu pilih posisinya, contoh teksnya mulai dari sini, ya. Maka silakan pilih lapisan, kemudian pilih teks, ya. Silakan isi teks, ya. Kita bikin aja KineMaster untuk pemula. Oke, nah ini teksnya sudah. Nah, fontnya itu boleh kamu pilih ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pilih fontnya. Bagaimana fontnya? Hurufnya juga boleh ganti-ganti, modelnya seperti apa yang lebih bagus. Pokoknya kamu pilih aja deh sesuai kesukaan. Contoh kita pilih ini. Oke, nah tampilannya seperti ini. Tentu kalau warna putih itu agak kurang dapat dia ya, maka kita bikin warna biru boleh juga, atau warna putih pun dengan latar yang hitam. Oke, kita pilih warna, kemudian kita pilih ini dan kita bikin ini hitam biar latarnya itu hurufnya lebih kelihatan ya. Oke, kita pilih lagi satu lagi ini. Nah, ini jadi kan dia lebih nampak. Oke, nah sekarang teksnya ini bisa kita bikin animasi juga ya. Jika bikin animasi dia memudar, atau bisa juga langsung, pokoknya pilih nih, ada banyak. Oke, kita pilih, dan waktunya untuk masuk itu kamu pilih sesuai yang kamu mau. Contoh kita pilih seperti ini. Oke, nah dia langsung, dan kemudian itu animasi masuknya. Kemudian kalau kita pilih animasi keluarnya seperti apa, apakah harus turun atau memutar atau tingkatkan juga, kamu tinggal pilih yang mana kamu mau ya. Di sini saya pilih tingkatkan aja. Oke, kita putar. Oke, ini masih keluar. Nah, itu jadi itu penggunaan teksnya. Jadi kamu bisa susun semua teks sesuai kemauan kamu ya. Di sini semua fitur-fiturnya lengkap banget dan sangat membantu semua, terutama yang suka ngedit video atau kreator baru bisa menggunakan ini. Ini yang kita gunakan ini adalah pakai Android. Oke, selanjutnya, nah di sini tentu video itu kan tidak harus seperti ini aja ya. Kita bisa bikin soundtracknya juga. Jadi kamu bisa pilih sebelah sini. Oke, kamu pilih musiknya, dan saya sarankan semua musik itu diambil dari YouTube aja yang sudah disediakan ya.
Jangan diambil dari mana-mana, takutnya nanti kena klaim hak cipta. Oke, ini saya contoh kanan pakai ini aja. Oke, dari KineMaster. Oke, nah kemudian tentu semua di lagu ini bisa kita atur. Kalau contohnya ini agak terlalu besar suaranya dan bisa kita turunkan, maka caranya silakan klik, kemudian pilih logo ini, maka silakan turunin. Oke, saya tetapkan aja di sini ya, pokoknya kamu pilih. Nah kemudian kalau kita pilih untuk mungkin di video yang pertama tadinya suaranya besar gitu, dan kemudian di video kedua dia suaranya agak turun, maka caranya sangat gampang teman-teman. Di sini aja kamu pilih letak di mana mulainya video itu suaranya kecil. Oke, kita buat kursornya di sini aja, maka silakan klik ini. Oke, untuk mengatur mengecilkan suaranya silakan klik. Nah di sini tambah dulu nih, tambah. Nah oke, kamu geser depan dikit aja, baru kamu tambah lagi, maka di sini kamu turunin berapa persen dia suaranya. Kemudian sampai di mana itu, contoh sampai di sini aja, sampai di sini. Kemudian kita, kalau yang lainnya kita naikkan gimana, maka pilih di mana titiknya, maka silakan naikkan lagi. Nah ini semua dapat ya. Jadi hanya di kolom tertentu, di tanda tertentu aja yang suaranya kecil. Coba kita putar. Oke, jadi suaranya kecil. Oke. Oke, nah kemudian semua fitur-fitur kalau memang di KineMaster teman-teman masih belum lengkap, maka silakan klik aja logo ini ya, logo ini. Di situ semua fitur-fiturnya, dan yang belum diaktifkan silakan aktifkan sesuai yang kamu mau. Ada banyak semua transisinya, kemudian dari segi stiker, dari segi suara, banyak di situ. Kamu tinggal pilih aja yang mana kamu mau. Oke, saya kira dasar-dasarnya seperti ini cukup bisa ya membantu teman-teman. Kamu tinggal pilih. Dan satu lagi yang perlu saya bahas adalah, contohnya video ini kita percepat, bagaimana caranya nih? Oke, nah jadi ini simple banget. Kalau kita contohnya mau percepat, kalau kita pilih videonya kemudian pilih ini. Nah di sini bisa kita percepat. Oke, kita coba di 1,5, maka videonya tidak seperti yang tadinya, dia lebih cepat. Oke. Jadi kamu juga bisa buat perlambat sesuai kemauan kamu. Jadi fungsi-fungsi ini sebenarnya kalau kita udah mulai mengedit, maka sambil belajar itu nantinya bisa sambil memahami semua prosesnya. Oke, dan setelah selesai mengeditnya, kalau kamu kira semuanya sudah pas, maka kita ekspor file ini menjadi video. Maka kita klik ini, maka kita pilih di sini ada HD 720, dan di sini saya pilih HD 720 aja dengan format 30 ya. Oke, nah di sini pengaturan, kalau semakin tinggi ini maka semakin baik videonya. Oke, kita ekspor. Oke, dan setelah kita lakukan pengeditan, ya tentu kita harus putar gimana hasilnya. Oke. Saya kira yang pembahasan kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Kalau memang ada nanti yang kurang paham lagi, boleh silakan bikin aja komentar di bawah.